Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bilaisya dengan NIM 2314070235. Di sini saya dari kelompok 2 dengan teman kelompok saya ada Laili Tanzila dan Juanda Pakpahan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup akhlak. Nah, sebelum kita masuk pada ruang lingkup akhlak, seharusnya kita harus tahu akhlak itu apa sih? Pasti teman-teman bertanya. Nah, akhlak secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu al-akhlak, jamak dari huluk yang berarti tabiat, kebiasaan, atau perangai. Akhlak berkaitan erat dengan karakter yang sudah melekat pada diri seseorang sehingga mendorong individu tersebut melakukan sesuatu secara spontan tanpa paksaan. Nah, kalau secara terminologis, para ulama mendefinisikan akhlak itu sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan sesuatu yang mudah tanpa memikirkan akan melakukan apa. Nah, dari definisi yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa akhlak bukan hanya tindakan sesaat, tetapi merupakan hasil dari pembiasaan dan pendidikan yang berkelanjutan. Nah, pada poin selanjutnya kita akan masuk pada kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak memiliki kedudukan yang sangat mulia di Islam. Rasulullah menegaskan bahwa tujuan beliau diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini menunjukkan bahwa akhlak merupakan inti Islam yang tidak dapat dipisahkan dari akidah dan ibadah. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat tetapi tidak berakhlak mulia berarti belum sempurna imannya. Dan sebaliknya, akhlak yang baik tetapi bukti nyata dari keimanannya yang tertanam dalam hati. Nah, kita langsung masuk pada ruang lingkup akhlak. Poin penting dalam pemaparan video kali ini. Ruang lingkup akhlak mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara garis besar. Ruang lingkup akhlak terbagi menjadi 5 bagian. Pada poin pertama ada akhlak kepada Allah. Sekali lagi, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah merupakan akhlak yang paling utama dan mendasar, karena Allah adalah pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Nah, ada beberapa poin nih contoh-contoh akhlak kepada Allah. Yang pertama, beriman dan bertakwa, meyakini keberadaan Allah dengan sepenuh hati serta menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Contohnya kayak beribadah tepat waktu, bersedekah. Contoh yang kedua, ikhlas dalam beribadah, melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang lain. Jadi kita emang kalau mau beribadah niatnya hanya kepada Allah, bukan karena kayak harus dilihat oleh lingkungan sekitar kita tuh rajin beribadah, bukan begitu teman-teman. Nah, contoh selanjutnya, syukur dan sabar mensyukuri nikmat Allah dan bersabar atas ujian yang Allah berikan, tawakal dan ridho, berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan menerima ketentuan dengan lapang dada. Contohnya kalau kita diuji sesuatu musibah, kita tetap berserah kepada Allah, berdoa, ya Allah, semua ini hamba serahkan kepada Engkau baiknya. Nah, contohnya begitu. Akhlak kepada Allah menjadi dasar bentuk akhlak kepada lainnya. Jika hubungan dengan Allah baik, maka hubungan kita dengan yang lain ikut baik. Nah, poin kedua ada akhlak kepada Rasulullah. Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang membawa risalah Islam dan menjadi teladan utama dalam berakhlak. Akhlak kepada Rasulullah ada beberapa contoh dan ada beberapa poin. Yang pertama, mencintai Rasulullah, menempatkan kecintaan kita kepada beliau di atas segala bentuk kecintaan kepada manusia lainnya. Mengikuti sunnah Rasulullah, meneladani perilaku, ucapan, dan keteladan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kayak sikap jujur, tidak boleh mencontek, karena jujur itu termasuk salah satu teladan kita kepada Rasulullah. Menghormati dan memuliakan Rasulullah dengan memperbanyak sholawat serta menjaga adab saat menyebut nama beliau.
Akhlak kepada Rasulullah merupakan wujud ketaatan kepada Allah karena beliau adalah utusan dari Allah untuk menyempurnakan akhlak kita. Nah, pada poin ketiga adalah akhlak sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, Islam mengatur seluruh hubungan antara sesama manusia melalui akhlak yang mulia. Karena kita hidup berdampingan, jadi kita harus ada akhlak batasan sama kita makhluk individu. Contohnya akhlak kepada orang tua, berbakti, menghormati dan mendoakan orang tua. Kayak kalau bicara dengan orang tua tuh harus lemah lembut, membantu ibu di rumah, itu contoh-contohnya. Nah, selanjutnya ada contoh kepada guru, menghormati dan menaati dan menghargai jasa guru. Kayak kalau bertemu dengan beliau, ya guru kita itu salaman, bertutur kata yang sopan. Nah, yang ketiga, akhlak dalam masyarakat, bersikap jujur, adil, tolong menolong, empati, dan menjaga persaudaraan. Kalau di suatu desa kita itu mengadakan gotong royong, kita sebagai makhluk individu harus ikut serta dalam menjaga lingkungan. Nah, contoh selanjutnya, akhlak dalam pergaulan, menjaga lisan, tidak menyakiti, serta menghormati perbedaan. Nah, kita dalam bergaul ini kembali lagi kita makhluk sosial, pasti perlu bergaul. Nah, kita harus menjaga lisan, mana yang harus kita sampaikan dengan baik, mana ini kayaknya perkataan ini menyinggung teman kita deh. Begitu contohnya. Poin keempat, ada akhlak kepada diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, ada beberapa contoh akhlak kepada diri kita. Poin-poin yang pertama ada menjaga kesehatan jasmani dan rohani, tidak berkelebihan dan menjaga keseimbangan hidup, kayak tidak bergadang, mengatur pola hidup, pola makan yang sehat. Selanjutnya menuntut ilmu dan memperbaiki diri, terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Nah, kita sebagai makhluk individu harus lebih merasa harus mengembangkan kognitif kita itu dengan belajar, berlatih lebih giat lagi. Dan selanjutnya menjaga kehormatan diri, menjauhi perbuatan tercela yang merusak martabat diri, kayak yang merugikan kita itu, kayak pergaulan yang tidak sehat itu sebaiknya kita jauhi karena itu adab kepada diri kita sendiri. Akhlak kepada diri sendiri menjadi landasan bagi kemampuan seseorang untuk berakhlak kepada orang lain. Kalau kepada diri kita udah sopan, pasti kita membiasakan kepada orang lain juga sopan kan, teman-teman. Nah, pada poin kelima, akhlak kepada lingkungan. Nah, akhlak lingkungan adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Akhlak kepada lingkungan juga ada beberapa poin nih, teman-teman. Poin yang pertama, menjaga kebersihan dan kelestarian alam, tidak merusak lingkungan sekitar dan menjaga keseimbangan alam. Kayak kalau ada lahan kosong di halaman kita atau di belakang rumah kita bisa menumbuhi dengan tanaman-tanaman yang hijau, itu kayak oksigennya lancar, kayak perairan kalau hujan berkelebihan itu dapat menyerap. Nah, memanfaatkan alam secara bijaksana, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berkelebihan. Poin selanjutnya, melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang, bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Nah, contohnya seperti sekarang ini nih, teman-teman, yang kita tahu di daerah kita ini kayak Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, itu kan terjadi bencana alam, longsor dan banjir. Itu karena apa? Karena kita sebagai individu tidak menjaga lingkungan sekitar kita. Kayak di hutan-hutan, kalau ada penebangan liar, kita sebagai warga sekitar tidak mengantisipasi kegiatan tersebut, membiarkannya saja. Jadi itu juga kembali merugikan kepada diri kita, kayak longsor. Nah, merugikan siapa? Merugikan kita kehilangan nyawa, kehilangan rumah, kehilangan harta. Maka dari itu kita harus tahu akhlak terhadap lingkungan itu juga penting loh, teman-teman. Itu tidak merugikan kita sendiri, orang lain juga merugikan kita, merugikan orang lain juga, teman-teman.
Jadi kalau semisal ada penambangan atau penambangan liar, sebaiknya kita sebagai individu yang sudah tahu nih akhlak kepada lingkungan itu seperti apa, kita sebaiknya menegur orang yang melaksanakan kegiatan penambangan liar itu. Nah, sebagai penutup dari penjelasan saya, dapat saya simpulkan, ruang lingkup akhlak mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan dengan Allah hingga hubungan dengan lingkungan. Akhlak yang baik akan melahirkan individu yang beriman, berkarakter, dan berakhlak karimah. Oleh karena itu, pembinaan akhlak harus dimulai sejak dini dan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, orang sekitar, sekolah, dan masyarakat. Sekian penyampaian saya tentang materi ruang lingkup ini. Semoga teman-teman dan kita semua bisa tahu nih akhlak-akhlak apa aja yang ada yang harus kita taati. Semoga teman-teman semua bisa mengambil ilmu dari penjelasan saya tadi. Saya Anissa Bila Aisyah. Kalau ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.